Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saat ini saya akan menjelaskan tentang materi penerapan fungsi linear pada market equilibrium dan keseimbangan pasar serta penerapan fungsi linear pada pajak dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis oleh Ibu Irvia Eriza MPD. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan tentang materi tersebut, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya adalah Nurma Yunita, NIM 2902350043 dari Prodi Akuntansi. Saat ini saya sedang berada di semester 1. Mari kita mulai pembahasan kita. Yang pertama adalah keseimbangan pasar atau market equilibrium. Apakah keseimbangan pasar atau market equilibrium itu? Keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini berguna dalam menentukan kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Dalam arti lain, kondisi keseimbangan juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga yang ditawarkan produsen dan produk yang diminta konsumen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Itulah yang dikenal dengan sebutan keseimbangan harga. Ketika titik keseimbangan tercapai, maka harga akan cenderung tetap. Jika permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka harga akan naik. Begitu pula sebaliknya, bila penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga akan turun. Adapun rumus dalam menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar adalah sebagai berikut. QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE. Keterangannya, D adalah demand atau permintaan, S adalah supply atau penawaran, P adalah price ataupun harga, Q adalah quantity atau jumlah, dan terakhir E adalah equilibrium atau keseimbangan. Bila dideskripsikan dalam sebuah grafik, maka keseimbangan pasar muncul pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Keberadaan keseimbangan pasar sangat penting agar kestabilan harga dapat tercapai dan bagi sisi produsen ataupun pelaku bisnis tidak mengalami kerugian dari hal yang tidak bisa mereka kontrol. Untuk itu, bentuk keseimbangan ini dapat dilihat dari dua bagian, yaitu fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Nah, dalam fungsi dalam keseimbangan pasar terdapat dua hal yang penting, yaitu satu, fungsi permintaan, dan dua, fungsi penawaran. Apa sih fungsi permintaan dan penawaran itu? Nah, sekarang kita akan menjelaskan ya. Fungsi permintaan adalah persamaan yang mampu menampilkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan berbagai faktor yang mampu mempengaruhinya. Fungsi ini bekerja sesuai dengan hukum permintaan umum, yakni bila barang mengalami kenaikan harga, maka akan terjadi penurunan permintaan. Begitupun juga sebaliknya. Nah, yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menampilkan korelasi antara harga produk barang dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Fungsi penawaran ini akan bekerja sesuai dengan hukum penawaran di pasar. Itu artinya, kenaikan harga produk akan diiringi dengan kenaikan jumlah barang. Sebaliknya, penurunan harga barang akan diiringi dengan penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya adalah proses terbentuknya keseimbangan pasar.
Terciptanya keseimbangan pasar akan terjadi beriringan dengan wujudnya harga keseimbangan, yang mana pihak produsen dan konsumen tidak ingin mengurangi atau menambah produk yang dijual ataupun dikonsumsi. Harga keseimbangan ini juga akan terjadi saat penawaran dan permintaan bertemu pada titik yang sama. Artinya, pasar tidak mengalami kelebihan penawaran ataupun kelebihan permintaan secara drastis. Saat sudah tercapai keseimbangan pasar, maka posisi jumlah permintaan pasar nantinya akan sama dengan jumlah penawaran, sehingga akan tercipta harga keseimbangan. Penerapan fungsi linier pada pajak. Nah, jadi fungsi linier juga berpengaruh kepada pajak. Apa sih pengaruhnya? Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Nah, itu sebabnya jika kita makan di tempat-tempat yang agak mewah begitu, akan harganya akan mahal karena mereka terkena pajak, mereka harus membayar pajak. Jadi, sebagian pajaknya itu dialihkan kepada kita si pembeli, makanya harga produknya itu akan sedikit dinaikkan atau sedikit mahal. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas. Dijual menyebabkan penawaran dengan penggal yang lebih tinggi pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaan penawarnya P sama dengan A tambah BQ, maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A tambah BQ tambah T sama dengan A tambah T tambah BQ. Selanjutnya adalah beban pajak. Ada 3. Yang pertama adalah beban pajak yang ditanggung konsumen atau TK. Rumusnya seperti TK sama dengan PE dikurang P. Dalam contoh kasus di atas, TK sama dengan 9 kurang 7 sama dengan 2. Yang kedua ada beban pajak yang ditanggung produsen atau TP. Besarnya bagian dari beban pajak yang ditanggung oleh produsen atau TP adalah selisih antara besarnya pajak per unit barang atau T dan bagian pajak yang menjadi tanggung jawab konsumen atau TK. Rumusnya adalah TP sama dengan T kurang TK. Dalam contoh kasus 2 di atas, TP sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Yang ketiga adalah jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah atau T. Rumusnya adalah T sama dengan QE kali T. Dalam contoh kasus 2 di atas, T sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 18. Pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan proporsional pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional ialah pajak yang sebenarnya diterapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual, bukan diterapkan secara spesifik, misalnya Rp3.000 per unit barang. Meskipun pengaruhnya serupa dengan pengaruh pajak spesifik, menaikkan harga keseimbangan dan mengurangi jumlah keseimbangan, namun analisisnya sedikit berbeda. Jika penawaran semula adalah P sama dengan A ditambah BQ, atau dalam kurung Q sama dengan min A per B ditambah 1 per B, P. Maka dengan dikenakannya pajak proporsional sebesar T% dari harga jual, persamaan penawaran yang baru akan menjadi P sama dengan A tambah BQ ditambah TP, T. Artinya, pajak proporsional dalam persen P sama dengan A ditambah BQ tambah TP, T. Pajak proporsional sama dengan pajak proporsional dalam persen.
P dikurang TP sama dengan A ditambah BQ dalam kurung, yang kemudian dalam kurung L kurang TP sama dengan A tambah BQ. Rumusnya adalah seperti yang kita lihat di bawah ini. P sama dengan A per L kurang 1 ditambah B per L kurang 1 Q. Atau Q sama dengan min A per B tambah L, maaf, P sama dengan A per L kurang T tambah B per L tambah TQ. Atau Q sama dengan min A per B ditambah dalam kurung L kurang T per B, P. Selanjutnya, ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Oleh karena itu, ia sering juga disebut sebagai pajak negatif. Seiring dengan itu, pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar berbalikan dengan pengaruh pajak. Sehingga kita dapat menganalisisnya seperti ketika menganalisis pengaruh pajak. Subsidi dapat bersifat spesifik dan dapat juga bersifat proporsional. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga ia bersedia menjual lebih murah. Dengan subsidi sebesar S, kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah dengan penggal yang lebih kecil atau lebih rendah pada sumbu harga. Jika sebelum subsidi persamaan penawarnya P sama dengan A ditambah BQ, maka sesudah subsidi akan menjadi P sama dengan A ditambah BQ dikurang S sama dengan dalam kurung A kurang S ditambah BQ. Bagian subsidi yang dinikmati konsumen besarnya dari subsidi yang diterima secara tidak langsung oleh konsumen atau SK. Subsidi yang diterima secara tidak langsung oleh konsumen SK adalah selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi atau PE dan harga keseimbangan dengan subsidi PE. Rumusnya SK sama dengan PE kurang P1E. Dalam contoh kasus di atas, SK sama dengan 7 dikurang 6 sama dengan 1. Bagian subsidi yang dinikmati produsen. Rumusnya adalah SP sama dengan S kurang SK. Dalam contoh kasus di atas, SP sama dengan 1,5 dikurang 1 sama dengan 0,5. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, besarnya subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah atau S dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual sesudah subsidi atau QE dengan besarnya subsidi per unit barang atau S. Dalam contoh kasus di atas, S sama dengan rumusnya adalah SP sama dengan S kurang SK. Dalam contoh kasus di atas, S sama dengan 9 dikali 1 per 5 sama dengan 13 per 5. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat tinggal.